Pernahkah kamu merasa ada kekuatan, tak kasat mata yang bekerja keras untuk meruntuhkan hidupmu, namun anehnya, setiap kali kamu berada di jurang kehancuran, selalu ada tangan gaib yang menopangmu berdiri kembali? Jika getaran pesan ini meresap ke dalam jiwa dan menyentuh kesadaranmu, tandai keberadaanmu dengan menyukai video ini. Dan mari kita terhubung lebih dalam dengan berlangganan kanal, serta bergabung dalam membership komunitas kita. Di sini, kita saling menguatkan dalam perjalanan spiritual ini. Dengarlah, wahai saudaraku, kamu tidak gila, kamu tidak terlalu sensitif, kamu tidak sedang membayangkan hal-hal yang tidak ada. Jika belakangan ini kamu merasakan tekanan berat yang tak mampu dijelaskan oleh akal sehat, jika kamu menyaksikan pintu-pintu kesempatan tertutup rapat secara mendadak tanpa alasan, jika kamu melihat orang-orang yang dulu menyayangimu berbalik arah dalam semalam, seolah ada saklar rahasia yang ditekan di belakang punggungmu, ya, selamat datang. Kamu berada di tempat yang tepat hari ini. Sebab hari ini, saya berbicara kepada jiwa yang pernah coba dihapuskan secara diam-diam. Jiwa yang berusaha dihancurkan secara spiritual, sosial, dan emosional dalam satu waktu. Kepada kamu yang namanya dibisikkan di sudut-sudut gelap, yang langkahnya dijebak, yang wajahnya diberi senyuman manis di depan umum, namun jiwanya dicoba dikubur dalam kerahasiaan. Dan tahukah kamu apa hal yang paling ironis dari semua ini? Mereka mengira kamu berdiri sendirian tanpa perlindungan. Mereka mengira kamu hanya beruntung saat kamu berhasil selamat dari badai yang seharusnya sudah mengakhiri hidup orang lain. Mereka mengira kamu hanya sekadar kuat saat kamu bangkit kembali dari hantaman yang membuat pria-pria dewasa terdiam menatap langit-langit kamar pada jam 3 pagi. Mereka mengira kamu hanya keras kepala karena menolak untuk menyerah. Bukan, sama sekali bukan. Mereka bahkan sampai membayar pendoa kegelapan dan penyihir untuk merusak takdirmu. Dan malaikat pelindungmu hanya tersenyum tipis seraya berbisik, saksikan saja. Mari kita renungkan senyuman itu. Pernahkah kamu melihat seseorang begitu meremehkanmu hingga ketidaktahuan mereka berubah menjadi sebuah komedi? Ini bukan lagi tentang rasa ketidakhormatan. Ini adalah tontonan. Itulah energi yang kita bawa hari ini. Karena apa yang tidak pernah mereka pahami adalah ini. Sebagian dari kamu tidak sekadar berjalan melintasi hidup. Kamu sedang digendong. Kamu tidak sekadar bertahan hidup. Kamu sedang dipelihara dan dijaga oleh semesta. Ada perbedaan yang sangat besar di sana. Mereka menyebut namamu di ruangan yang tidak pernah kamu masuki. Mereka meletakkan namamu di mulut orang-orang yang tidak pernah kamu beri makan. Mereka mencoba mengikat masa depanmu dengan iri hati mereka. Mereka mencoba memaku takdirmu pada kepahitan jiwa mereka. Dan mereka melakukannya dengan rasa percaya diri yang sangat picik, bukan? Dengan aura, aku tahu sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dengan energi, lihat bagaimana aku memainkan hidup mereka. Mereka memperlakukan hidupmu seolah-olah itu adalah papan catur, dan kamu hanyalah bidak yang bisa mereka geser sesuka hati. Namun inilah bagian yang tidak pernah dibicarakan orang-orang. Ketika seseorang mengirimkan kegelapan kepadamu dan kegelapan itu gagal menyentuhmu, mereka tidak akan berhenti. Mereka akan melipat gandakan taruhannya. Mereka menjadi lebih bising dalam persembunyian. Mereka menjadi lebih terobsesi dengan kebohongan bahwa kamu bisa dihapuskan. Jadi, mereka membayar harganya. Mereka berinvestasi. Mereka mengorbankan waktu nyata, uang nyata, usaha nyata, dan obsesi yang pekat demi kejatuhanmu. Dan saya ingin kamu mendengar ini dengan sangat jelas, karena beberapa dari kamu mulai meragukan akal sehatmu sendiri. Itu bukan paranoia. Itu adalah kepekaan intuisi. Kamu menyadari sabotase itu. Kamu menyadari kesalahpahaman yang sengaja diciptakan. Kamu menyadari sikap dingin yang tiba-tiba. Kamu menyadari bagaimana orang-orang yang pernah kamu cintai mulai memperlakukanmu seolah kamu adalah barang buangan. Kamu menyadari waktunya. Waktu terjadinya selalu terlalu tepat untuk dikatakan sebagai kebetulan. Dengar,
Saya tahu kamu telah berusaha menjadi orang yang lebih dewasa. Saya tahu kamu telah mencoba untuk tetap positif. Saya tahu kamu mencoba mengabaikannya. Namun, mengabaikan api tidak akan menghentikannya membakar rumah. Kamu tidak lemah karena menyadarinya. Kamu tidak rusak karena merasakannya. Kamu tidak berlebihan karena mampu merasakan ketika energi di sekitarmu mendadak bergeser. Dunia sangat suka memanipulasi pikiran orang-orang yang terpilih. Mereka akan menyebutmu dramatis saat mereka sendiri sedang berusaha memerah energimu. Mereka akan menyebutmu gila saat mereka sedang sibuk membicarakanmu di grup-grup percakapan rahasia. Mereka akan menyebutmu beracun saat mereka sendiri sedang meracuni namamu di luar sana. Namun malaikat pelindungmu tersenyum tipis, sebab beberapa pertempuran hadir bukan untuk mengakhiri hidupmu. Pertempuran itu hadir untuk menyingkap siapa dirimu yang sebenarnya. Mereka berusaha mengutukmu, namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka mengaktifkan potensi tersembunyimu. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana penglihatanmu menjadi jauh lebih tajam setelah pengkhianatan itu terjadi? Bagaimana kamu mulai mendengar kebenaran di dalam keheningan? Bagaimana kamu mulai lebih mempercayai intuisimu? Bagaimana caramu melangkah menjadi berbeda? Itu bukan berarti hatimu menjadi dingin. Itu tandanya jiwamu sedang diasah. Mereka menginginkanmu bingung, namun kamu justru menjadi makin fokus. Mereka ingin kamu membenci dirimu sendiri, namun kamu justru mulai menghormati dirimu. Mereka ingin kamu mengemis persetujuan, namun kamu justru melangkah pergi dengan tegak. Mereka ingin kamu bergantung, namun kamu justru mulai membangun kekaisaranmu sendiri. Itulah mengapa rencana mereka gagal total. Karena kebenarannya adalah, kamu dilindungi bukan karena kamu sempurna. Kamu dilindungi karena kamu membawa tujuan. Dan sebuah tujuan mulia selalu bernilai mahal. Tujuan selalu menarik kebencian. Tujuan selalu menarik perhatian spiritual. Sebab jika mereka tidak mampu menirumu, mereka akan berusaha mematikan caramu bersinar. Jika mereka tidak mampu bersaing denganmu, mereka akan berusaha merusak reputasimu. Jika mereka tidak mampu menandingi kerja kerasmu, mereka akan berusaha menjatuhkanmu dengan cara-cara kotor. Ya, saya mengatakannya dengan tegas. Ada orang-orang yang tidak berdoa untuk meminta berkah. Mereka berdoa untuk memangsa orang lain. Ada orang yang tidak menginginkan kehidupan yang lebih baik. Mereka hanya menginginkan kehidupan milikmu. Dan mereka tidak tahan melihat kenyataan bahwa setelah semua jebakan yang mereka pasang, kamu masih berada di sini. Masih bernapas, masih berpikir, masih bermimpi, masih berdiri tegak. Maka mereka mulai menciptakan narasi bohong. Mereka berkata, kamu pasti menggunakan cara-cara jahat untuk bisa bertahan seperti ini. Mereka berkata, kamu pasti menjual diri atau menggunakan pesugihan. Karena akal picik mereka tidak sanggup menerima satu kenyataan sederhana. Kamu berada dalam naungan lindungan agung. Dan perlindungan itu membuat mereka murka. Sebab mereka telah mengerahkan segalanya, namun kamu tidak hancur. Mereka memasang perangkap, namun kamu melangkah melawatinya. Mereka menciptakan kekacauan, namun kamu justru menemukan keheningan dan kejelasan. Mereka mengirim orang untuk mengalihkan perhatianmu, namun kamu melihat umpan itu. Mereka ingin kamu bereaksi emosional, namun kamu membalasnya dengan strategi. Itulah senyuman itu. Itulah ungkapan, saksikan saja. Ini bukan kesombongan. Ini adalah kepastian jiwa. Dan saya ingin kamu meminjam kepastian itu hari ini. Karena selama ini kamu berjalan membawa rasa bersalah seorang penyintas. Kamu bertanya-tanya, mengapa harus aku? Mengapa aku harus kehilangan teman-teman itu? Mengapa aku harus melewati patah hati yang teramat pedih itu? Mengapa kesempatan emas itu mendadak runtuh? Mengapa orang-orangku sendiri berbalik menentangku? Saya akan memberitahu kamu sesuatu yang mungkin terasa pahit di awal, tetapi kamu akan bersyukur di kemudian hari. Beberapa perpisahan adalah bentuk perlindungan. Beberapa akhir cerita adalah bentuk penyelamatan.
Beberapa pintu yang tertutup rapat adalah cara malaikat pelindungmu menyeretmu keluar dari ruangan yang sebentar lagi akan runtuh menimpamu. Kamu mengira kamu sedang ditolak, padahal kamu sedang diarahkan ulang. Kamu mengira kamu sedang dihukum, padahal kamu sedang dipelihara. Kamu mengira langkahmu ditunda, padahal jiwa dan ragamu sedang dipersiapkan. Sebab jika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan saat itu, dengan kapasitas dirimu yang dulu, di lingkungan orang-orang yang ada di sekitarmu saat itu, hal tersebut justru akan menghancurkanmu sampai tak berbekas. Maka dari itu, perlindungan semesta tidak selalu berwujud hamparan bunga mawar. Seringkali perlindungan itu berwujud kesendirian, berwujud keheningan, berwujud orang-orang yang tidak lagi membalas pesanmu, berwujud kata tidak, berwujud rasa disalahpahami, berwujud paksaan untuk duduk sendirian dan menghadapi hal-hal yang selama ini kamu hindari. Dan saya tahu, bagian itu sangat menyakitkan. Bagian itu terasa begitu kejam, karena kamu merindukan cinta, kamu merindukan komunitas, kamu ingin seseorang akhirnya memilih dan menghargaimu. Namun alih-alih itu, kamu mendapatkan pengkhianatan yang dibungkus sebagai proses pendewasaan. Namun ingatlah, pertumbuhan selalu terasa tidak sopan bagi versi lamamu. Pertumbuhan selalu terasa seperti kehilangan sebelum akhirnya terasa seperti peningkatan derajat. Dengarkan saya baik-baik. Mereka membayar pendoa kegelapan untuk membinasakanmu, dan penjagamu hanya tersenyum seraya berkata, "Saksikan saja." Sebab penjagamu mengetahui sesuatu yang sempat kamu lupakan. Mereka tahu kamu diciptakan untuk menahan tekanan tinggi. Mereka tahu kamu bukan tipe orang yang akan tenggelam dalam badai. Kamu adalah tipe manusia yang belajar bagaimana caranya bernapas di dalam air. Kamu telah melewati hal-hal gelap yang bahkan tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Hal-hal yang harus kamu tertawakan hanya agar kamu tetap bisa berfungsi menjalankan hari. Hal-hal yang harus kamu telan bulat-bulat karena tidak ada seorang pun yang cukup aman untuk mendengarkan rahasiamu. Hal-hal yang jika orang lain mengetahuinya, mereka akan memandangmu dengan tatapan yang sama sekali berbeda. Namun kamu masih di sini, maka biarkan mereka memainkan permainan kecil mereka. Biarkan mereka mengumpulkan kelompok kecil mereka. Biarkan mereka menyalakan lilin-lilin kegelapan mereka. Biarkan mereka membisikkan namamu seolah-olah itu adalah senjata. Sebab setiap kali mereka berusaha menarikmu ke bawah, ada sesuatu di dalam jiwamu yang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, ini memang terasa tidak adil. Kamu tidak seharusnya bertumbuh melalui rasa sakit yang dalam. Kamu tidak seharusnya belajar melalui pengkhianatan. Kamu tidak seharusnya menjadi bijaksana hanya karena orang-orang di sekitarmu berhati busuk. Namun semesta tidak pernah meminta izin kepadamu. Semesta langsung memberikan pelajarannya. Maka inilah yang harus kamu lakukan sekarang. Berhentilah menjelaskan dirimu kepada orang-orang yang bertekad untuk salah memahamimu. Berhentilah berusaha membuktikan bahwa kamu adalah orang baik kepada seseorang yang mendapatkan keuntungan dengan melukiskanmu sebagai penjahat. Berhentilah menyumbangkan energimu secara sukarela kepada orang-orang yang hanya datang untuk mengurasnya. Mari kita bicara jujur. Beberapa dari kamu terlalu mudah dijangkau, terlalu cepat merespons, terlalu terbuka. Kamu membalas setiap pesan. Kamu mengangkat setiap panggilan. Kamu memberikan penjelasan penutup, closure, kepada orang-orang yang tidak pernah memberikan kejujuran kepadamu. Kamu terus membuka kembali pintu-pintu yang telah ditutup rapat oleh Tuhan dengan kedua tangannya. Lalu kamu heran, mengapa jiwamu merasa sangat lelah dan terkuras? Dengar. Batasan diri, boundaries, bukanlah sikap kasar. Batasan diri adalah sesuatu yang sakral. Keraguan dan kedamaianmu bukanlah proyek kelompok. Hidupmu bukanlah ajang pemungutan suara. Kamu tidak membutuhkan persetujuan panitia manapun untuk menyembuhkan lukamu. Jadi, ketika mereka mencoba mengirimkan energi negatif itu lagi, kamu tidak perlu panik.
Kamu tidak perlu terpuruk. Kamu tidak perlu memeriksa siapa yang menyukai unggahanmu atau memata-matai siapa yang sedang membicarakanmu. Tidak. Kamu justru harus menjadi lebih tenang, menjadi lebih disiplin. Berhentilah berdarah-darah di depan umum. Berhentilah memberikan musuh-musuhmu kursi barisan depan untuk menonton emosimu. Sebab beberapa orang menontonmu bukan untuk mendukungmu. Mereka menontonmu untuk mempelajari pola perilakumu. Mereka menginginkan pemicu emosimu, kelemahanmu. Mereka ingin tahu apa yang bisa membuatmu patah. Maka, jadilah tidak tertebak. Bukan menjadi kacau atau berantakan, melainkan tidak terprediksi. Berhentilah bereaksi sesuai ekspektasi mereka. Ketika mereka menekan tombol provokasi, kamu tidak melompat. Ketika mereka menyindir, kamu tidak mengejar. Ketika mereka menyebarkan rumor, kamu tidak perlu membela diri. Karena diammu bukanlah kekalahan. Diammu adalah strategi. Itu adalah malaikat pelindungmu yang sedang tersenyum melalui matamu seraya berbisik, saksikan saja. Tahukah kamu apa arti kata saksikan saja dalam kehidupan nyata? Itu berarti, baik, aku melihat apa yang sedang berusaha kamu lakukan. Itu berarti, cukup, tidak perlu banyak bicara. Itu berarti, mari kita lihat siapa yang akan bertahan paling akhir. Itu berarti, kamu baru saja memberiku informasi berharga. Maka berhentilah menangis di hadapan orang-orang yang menikmati air matamu. Berhentilah mengemis keadilan di dunia yang sering kali memberi penghargaan pada manipulasi. Berhentilah berpikir kamu sedang kalah hanya karena kamu tidak membalas dengan cara yang licik. Kamu tidak sedang kalah, kamu sedang ditempatkan di posisi yang lebih tinggi. Saya tidak menyuruhmu untuk menjadi jahat. Saya menyuruhmu untuk bangkit dan sadar sepenuhnya. Ada perbedaan besar antara memiliki hati yang murni dan menjadi polos lugu. Beberapa dari kamu menyamakan kebaikan dengan akses tanpa batas. Kamu bisa tetap menjadi orang yang baik hati sambil berkata, tidak. Kamu bisa tetap penyayang sambil melangkah pergi. Kamu bisa memaafkan sambil tetap memblokir akses mereka. Kamu bisa menjadi jiwa yang spiritual sambil tetap menjaga ruang pribadimu dengan ketat. Sebab perlindungan bukan hanya sekadar doa di atas sajadah atau altar. Perlindungan adalah tentang apa yang kamu toleransi. Perlindungan adalah tentang siapa yang kamu izinkan berada di sekitarmu. Perlindungan adalah tentang apa yang berhenti kamu konsumsi dan kebiasaan buruk apa yang berhenti kamu maklumi. Sebagian dari kamu perlu berhenti tidur di samping energi yang membencimu. Bukan hanya manusia, tetapi energinya. Keraguan diri yang terus-menerus, aksi merusak diri sendiri, kecanduan akan persetujuan orang lain, dan haus akan rasa disukai. Mereka tidak akan bisa mengutukmu jika kamu berhenti mengutuk dirimu sendiri. Ya, bagian itu menyengat, bukan? Karena terkadang, penyihir atau perusak itu tidak berada di luar sana. Terkadang perusak itu adalah versi dirimu yang terus-menerus memilih rasa sakit yang sama hanya karena rasa sakit itu terasa familiar bagimu. Maka hari ini kita potong garis itu. Kita potong pemikiran, mungkin aku pantas menerima ini. Kita potong kalimat, mungkin aku yang menjadi masalahnya. Kita potong bisikan, mungkin aku harus mengecilkan diriku. Tidak. Kamu tidak melangkah sejauh ini hanya untuk menjadi kerdil. Kamu tidak selamat dari semua badai itu hanya untuk puas dengan remah-remah kesempatan. Dan jangan salah paham, cahayamu yang makin terang akan mengganggu mata orang-orang yang terbiasa dalam kegelapan. Kepercayaan dirimu akan memicu rasa minder mereka. Batasan tegasmu akan menelanjangi kepalsuan mereka. Pertumbuhanmu akan menghakimi keraguan mereka. Beberapa orang hanya mencintaimu saat kamu sedang berdarah-darah. Saat kamu sedang hancur secara finansial. Saat kamu bingung. Saat kamu mudah dimanfaatkan. Mereka mencintai versi dirimu yang membuat mereka merasa lebih unggul. Maka ketika kamu bangkit, mereka panik. Saat kamu sembuh, mereka bergosip. Saat kamu naik kelas, mereka menuduhmu telah berubah dan sombong. Tentu saja kamu berubah.
Kamu memang seharusnya bertumbuh. Seekor kupu-kupu tidak pernah meminta maaf kepada ulat-ulat yang menyukai caranya merayap di tanah dulu. Coba renungkan ini baik-baik. Jika mereka benar-benar percaya bahwa kamu bukan siapa-siapa dan tidak berharga, mereka tidak akan bekerja sekeras itu untuk menghentikan langkahmu. Tidak ada orang yang menyewa sekumpulan pendoa kegelapan untuk menghancurkan seseorang yang dianggap tidak relevan. Tidak ada orang yang membuang energi dan sumber daya demi kejatuhanmu jika kamu bukan sebuah ancaman besar bagi mereka. Tidak ada orang yang terobsesi pada namamu jika takdirmu tidak bergema dengan sangat lantang. Mereka bisa merasakannya. Mereka bisa merasakan apa yang sedang bergerak mendekat ke arahmu. Itulah mengapa perilaku mereka menjadi aneh. Itulah mengapa energi di ruangan bergeser saat kamu masuk. Itulah mengapa orang-orang bersaing denganmu secara diam-diam tanpa pernah mengatakannya. Itulah mengapa mereka menirumu sekaligus mengkritikmu di saat yang bersamaan. Mereka ingin kamu lelah, karena diri yang lelah adalah diri yang mudah dikendalikan. Diri yang terkuras adalah diri yang mudah dialihkan fokusnya. Dan diri yang terdistraksi akan lupa siapa dirinya yang sebenarnya. Maka mulailah menjaga energimu seperti kamu menjaga hartamu yang paling berharga. Karena energi memang adalah aset terbesarmu. Kamu tidak perlu berdebat dengan orang bodoh. Kamu tidak perlu bergulat di dalam lumpur. Kamu tidak perlu mengejar kejelasan dari seseorang yang menikmati kebingunganmu. Tidurlah dengan cukup, minum airmu, gerakkan tubuhmu, bersihkan ruang hidupmu. Berhentilah membiarkan orang lain menyewa ruang di dalam pikiranmu secara gratis. Dan fokuslah, karena fokus adalah bentuk kekuatan yang paling elegan. Fokus adalah cara kamu menang tanpa perlu berteriak. Fokus adalah cara kamu membangun kekaisaran saat mereka sibuk bergosip. Fokus adalah cara kamu menjadi tak tersentuh. Sekarang, mari kita bicarakan bagian yang paling kamu takuti untuk diakui. Selama ini kamu telah menahan diri. Kamu bermain terlalu aman. Kamu meredupkan cahayamu agar tidak memicu rasa iri orang-orang yang tidak percaya diri di sekitarmu. Kamu memotong impian besarmu agar muat dalam lingkaran pertemananmu yang sempit. Kamu membiarkan ketakutan memakai topeng yang disebut kerendahan hati. Namun jauh di dalam lubuk jiwamu, kamu tahu kamu diciptakan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu tahu kamu di sini bukan hanya untuk membayar tagihan bulanan, lalu mati dalam kelelahan. Kamu tahu ada versi dirimu yang sangat berbahaya dalam arti yang paling positif. Berbahaya karena kamu disiplin. Berbahaya karena kamu konsisten. Berbahaya karena kamu tidak lagi membutuhkan tepuk tangan penonton. Berbahaya karena kamu bisa berdiri sendiri dalam keheningan dan tetap merasa utuh. Itulah versi dirimu yang sedang dicoba ditarik keluar oleh malaikat pelindungmu. Sebab perlindungan tanpa tujuan adalah hal yang sia-sia. Kamu tidak dilindungi hanya untuk tetap jalan di tempat. Kamu tidak diselamatkan hanya untuk tetap menjadi kecil. Kamu tidak diluputkan dari maut hanya untuk mengulangi pola kesalahan yang sama. Maka inilah pergeserannya. Mulai hari ini, kamu berhenti membalas ketidakhormatan dengan penjelasan. Kamu membalasnya dengan pencapaian yang lebih tinggi. Hari ini, kamu berhenti berusaha dipahami oleh orang-orang yang berniat salah memahamimu. Biarkan hasil kerja kerasmu yang berbicara. Hari ini, kamu berhenti mengemis tanda-tanda dari semesta. Kamulah yang menjadi tanda itu sendiri. Kamu melangkah dengan cara berbeda. Kamu berbicara dengan bobot yang berbeda. Kamu bergerak seperti seseorang yang tahu pasti bahwa dirinya dinaungi perlindungan agung. Bukan sombong, melainkan penuh kepastian. Dan ketika musuh-musuhmu mencoba menyerang lagi, karena mereka pasti akan mencobanya, kamu tidak akan gemetar. Kamu hanya akan tersenyum tipis dan berbisik, saksikan saja. Karena kamu sudah tahu bagaimana akhir dari cerita ini. Kamu sudah tahu bahwa kamu tidak pernah berjalan sendirian. Kamu sudah tahu bahwa setiap serangan akan menjadi pelajaran berharga.
Setiap pengkhianatan menjadi penyaring siapa kawan sejati. Setiap kehilangan menjadi batu loncatan untuk melesat lebih jauh. Dan dengar, tidak apa-apa jika saat ini kamu masih dalam proses penyembuhan. Tidak apa-apa jika masih ada hari-hari di mana kamu merindukan orang-orang yang telah menyakitimu. Tidak apa-apa jika kepercayaan dirimu terkadang masih terguncang. Itu bukan berarti kamu gagal, itu menandakan kamu adalah manusia. Namun jangan pernah berani menyamakan emosi dengan kelemahan. Air mata tidak berarti kamu sedang kalah. Air mata adalah proses melepaskan beban tua. Dan begitu kamu melepaskannya, kamu menyediakan ruang baru. Ruang untuk cinta yang tulus. Ruang untuk kesempatan yang sejati. Ruang untuk kedamaian yang mendalam. Ruang untuk tingkat kehidupanmu selanjutnya. Itulah alasan mengapa mereka tidak mampu menghancurkanmu. Karena mereka tidak memahami apa yang akan terjadi ketika seorang manusia yang terpilih akhirnya berhenti menawar harga diri mereka sendiri. Mereka tidak paham apa yang terjadi ketika kamu berhenti meminta izin untuk menjadi dirimu sendiri. Mereka tidak paham apa yang terjadi ketika kamu berhenti memberi makan ketakutanmu. Mereka tidak paham apa yang terjadi ketika kamu berhenti berusaha disukai dan mulai berusaha untuk merdeka dan bebas. Maka, biarkan mereka berkumpul. Biarkan mereka merancang mantra. Biarkan mereka berbisik di kegelapan. Biarkan mereka menyusun rencana kotor. Kamu memiliki sesuatu yang tidak bisa mereka beli dengan uang. Kamu memiliki ketabahan yang ditempa di dalam kegelapan paling pekat. Kamu memiliki jiwa yang menolak untuk tetap berada di bawah. Kamu memiliki pikiran yang kini telah bangkit dan sadar sepenuhnya. Dan begitu pikiranmu sadar, permainan mereka berakhir.